Selamat datang di pembahasan studi kasus analisis pakai menggunakan RAL. Studi kasus pada pertemuan kali ini kita akan bahas studi kasus pengaruh pupuk urea terhadap hasil jagung. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk urea terhadap hasil jagung komposit. Percobaan dilakukan dengan menggunakan pot di rumah kaca. Percobaan terdiri dari 6 dosis pupuk dengan 5 ulangan. Nah, ini. Data pengamatan hasil jagung yang diperoleh adalah, ini dosisnya 0 kg per hektar, berarti dia ini yang istilahnya yang tidak dikasih pupuk. Kemudian 50 kg, kemudian ada 100 kg, 150 dan 200, dan terakhir adalah 250 kg. Ini ulangan, ada 5 kali pengulangan. Nah, ini untuk nanti kita labeli. Dosis untuk yang 0 kita labeli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 0 diwakili oleh 1. 200 diwakili oleh 5. Nah, ini nanti kita labeli. Ketika dia dilabeli 1, maka inputnya adalah 31,3, 33,4, 29,2, 32,2, dan 33,9. Ini sebenarnya di sini kita lihat. Kita buka SPSS dulu, kemudian kita klik ya ini ureanya untuk mengganti urea hasil di variabelnya ini. Ketika variabel view kita klik ini, ya, kemudian kita ganti sesuai yang kita inginkan. Desimalnya 0, kita aman pakai ini scale aja, tidak masalah. Karena kita belum koordinat dan lain-lain belum nanti. Di sini ketika dia 1, maka 31,30, 33,40, 29,20, 32,20, 33,90. Lah ini kan mewakili ini. 31,3, 33,4, 29,2, 32,2, dan 33,3. Ini 1. Dan ini ditulis seterusnya. Oke. Langkah pertama, kita akan lihat ujinya, hasilnya, karena diminta adalah pengaruh urea terhadap hasil jagung. Maka langkahnya adalah kita klik apa? Klik apa kemarin? Analyze. Di sini kita cari tombol analyze di mana ini. Ini tombol analyze kan? Analyze. Kemudian kita pilih ini compare mine, kemudian kita pilih 1Y ANOVA. Nah, di sini, sebelumnya kan ini, nah kita lihat yang merupakan faktor itu adalah urea. Ya, kita kemarin pertemuan pertama sudah belajar yang mana faktor, mana yang ya. Faktor merupakan urea. Nah, kita ini klik urea, kita masukkan ke faktor, kemudian klik hasil, kita masukkan ke dependent list. Nah, kemudian kita klik di sini post hoc-nya. Kita klik LSD, Tukai, Duncan. Di sini kita cermati di sini 0,05. Ya. Kemudian kita klik continue. Kemudian yang akan kita inginkan hasilnya dari ini apa? Kita klik option. Yang akan kita inginkan adalah description, deskriptif, dan homogenitas. Sebenarnya deskriptif tidak juga ada apa-apa. Kalau contoh yang pertama dulu pakai di sini, sekarang misalkan deskriptif tidak usah. Saya kepingin homogeneity of varian test saja yang muncul, tidak ada masalah. Klik continue. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nanti di outputnya 1Y. Nah, ini dapat. Kita dapat bahwa hasil tes homogeneity of variance-nya ini. Kita kopikan di sini. Nah, maka tabel tes homogeneity H0 itu semua populasi mempunyai varian yang sama. H1 semua populasi mempunyai variasi yang berbeda. Dasar pengambilan keputusan, jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima,
Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Berdasarkan tabel test of homogeneity of variance, kita lihat di sini terlihat bahwa probabilitasnya adalah di sini berapa? 0,301 dan di sini 0,301 itu lebih dari 0,5. Lebih besar 0,05. Nah, ketika kita punya lebih besar dari 0,05 berarti ini artinya H0 diterima. 0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua populasi mempunyai varian yang sama. Oke, disimpulkan bahwa variannya sama. Ketika dia sudah variannya sama, di sini sehingga uji bisa dilanjutkan. Uji dapat dilanjutkan. Tapi ketika variannya tidak sama, maka uji tidak bisa dilanjutkan. Kita stop. Tidak bisa. Setelah kita akan lihat dari tabel ANOVA-nya tadi. Nah, sudah, sekarang kita lihat tabel ANOVA. Nah, di sini outputnya tabel ANOVA di sini kita lihat Ctrl C. Nah, kita lihat di sini kita masukkan tabel ANOVA, dosis pupuk urea tidak berpengaruh terhadap hasil jagung komposit. H1-nya, dosis pupuk urea berpengaruh terhadap hasil jagung komposit. Dasar pengambilan keputusannya nanti jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Maka di sini kita lihat tadi bahwa hasil tes ANOVA-nya, ini tabel ANOVA-nya, kita lihat bahwa probabilitasnya adalah, nah disitu lihat 0,00 sekian, berarti 0,00. Nah, ini apa? Lebih kecil dari 0,05. Artinya, ketika dia lebih dari 0,05, di sini artinya H0 ditolak. Ketika H0 ditolak, sehingga konsentrasi sehingga dapat disimpulkan bahwa pupuk urea berpengaruh nyata terhadap produksi hasil terhadap hasil jagung komposit. Kalimatnya bisa dicek sendiri ya. Nah, berarti selesai seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Nah, di sini kan tadi ada muncul tabel ini. Nah, ini multiple comparison. Nah, hasil dari kesimpulan tabel ANOVA adalah konsentrasi hormon berpengaruh nyata. Konsentrasi atau bukan? Dia pupuk urea berpengaruh nyata terhadap produksi hasil jagung komposit. Selanjutnya muncul pertanyaan,
pupuk urea berapa besarnya, yang berapa yang memberikan produksi tertinggi atau perlakuan-perlakuan mana saja yang berbeda. Oleh karena itu kita dilanjutkan dengan uji beda rata-rata. Tapi ini bisa dilihat saja uji beda rata-rata. Untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan tersebut, kita lihat tanda bintang di sini, kita lihat. Nah, ini. Nah, kecil bintang ini ya, ini kecil bintang ini semuanya sudah berbeda. Pada kolom main difference, ya ini tanda petik ada yang bintang tergantung SPSS berapa. Kalau terdapat bintangnya atau petiknya, ada tanda petik di sini kecil-kecil ini, maka ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini kita lihat ada perbedaan signifikan. Nah, itu perbedaan signifikannya. Oke. Kemudian di sini ada tabel homogeneous subset. Nah, maksud di sini pada tabel ini perlakuan yang memulai rata-rata dikelompokkan menjadi satu. Rata-rata yang sama dikelompokkan menjadi satu. Nah, contohnya di sini. Cara bacanya gini. Kita lihat di sini ketika lihat dari perlakuan di sini H0, H0 kalau pakai 2K, ini pakai Duncan. Dia di sini gini. Untuk yang urea ini ternyata ketika 0 kg ini tidak punya sama. Yang sama hanya ketika pupuknya berapa tadi, yang 50 sama 100. Itu sama, memiliki istilahnya rata-rata yang sama. Kemudian di sini untuk yang apa ini 3, 5, 4, 6 ini memiliki ragam yang varian yang sama. Nah, itu ketika dia ditanya perlakuan memberi rata-rata, dia dikelompokkan dengan varian yang sama. Nah, ini. Jadi ini 1 sendiri, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, sama 5, sama 6. Nah, seperti itu. Ini kalau dia dari 2K HSD, yang ini Duncan. Oke. Ini, tapi kesimpulannya kita cukup sampai sini saja. Oke. Demikian untuk studi kasus yang kedua ini untuk pemantapan di rancangan acak lengkap. Terima kasih.